Oke, kalau minggu lalu kita udah bahas ya tentang perhitungan luas untuk fasilitas utama, di mana fasilitas utama itu terbagi menjadi 3 kelompok besar. Kelompok yang pertama itu untuk fasilitas utama berupa gudang warehouse. Ya, gudang warehouse itu kan dihitung berdasarkan berapa banyak jumlah part yang akan kita simpan. Setiap part itu memiliki dimensi berapa, terus kuantitinya berapa, sehingga kebutuhan raknya akan bisa diketahui. Kebutuhan rak itu bisa tahunya dari mana. Setiap kapasitas penyimpanan, eh, tapi larinya bukan di situ. Larinya gini, gimana cara kita mau menyimpan? Itu kan didasarkan atas cara kita melakukan penyimpanan. Contohnya ada satu produk, ya produk ini kan ada aturan berapa boleh ditumpuknya. Ya, kalau Indomie itu yang kardus-kardus itu maksimal tumpukan ada yang 8, ada yang 10. Berarti dalam satu tumpukan dia bisa ditumpuk sebanyak 10 kardus. Nah, terus berapa besaran alat simpannya luasnya? Saya mau simpan pakai apa? Pakai palet, boleh pakai palet. Nah, satu palet itu luasnya berapa? Ya, luas paletnya berapa? Kalau dimensi produknya misalnya A kali B, ya, dimensi produknya A kali B, terus luas paletnya Y kali Z, berarti saya bisa memasukkan jumlah produk ini berapa banyak ke dalam palet, ya, dengan tinggi tumpukan sebanyak 10. Jadi bisa kalau udah begitu kan bisa diketahui kalau ini paletnya, ya. 30 UTS kan. Soalnya kan dulu kita 2 minggu. Ya, misalnya, aduh ini kegedean, ini potong aja ya. Ceritanya ini paletnya, nah saya simpan kardus-kardusnya itu di sini. Ya. Berapa banyak kardus yang bisa disimpan kan tergantung dari luasan paletnya sama luasan dari produknya dan tinggi tumpukannya. Saya bisa tumpuk itu berapa banyak. Untuk tinggi tumpukan itu dilihat dari 2 kriteria. Kriteria yang pertama itu kriteria berat, ya. Jangan sampai beratnya melebihi kapasitas dari alat simpannya. Atau kriteria tinggi. Ya, gudang saya tingginya hanya 2 meter, berarti jangan menyimpan produk nanti tingginya sampai lebih dari 2 meter karena mentok atap. Ya. Kalau untuk kriteria yang pertama yang berat tadi itu kayak lift ya, lift elevator di gedung-gedung bertingkat. Itu kan dia ada 2 kriteria. Yang pertama kriteria jumlah orang dan atau kriteria yang kedua itu total berat. Boleh sampai 10 orang, tetapi beratnya tidak boleh melebihi 1000 kilo. Ada yang begitu kan? Ya, boleh sampai 10 orang, tetapi tidak boleh melebihi berat kumulatifnya itu sampai 1000 kilo. Kalau berat kumulatifnya lebih 1000 kilo, berarti jumlah orangnya harus kita kurangi. Bisa 9, bisa 8. Atau boleh lebih dari 10. Dengan syarat tadi 1000 kilonya tidak boleh terlampaui. Gitu. Ya, itu kriteria, salah satu kriteria contohnya. Di alat simpan juga begitu nanti ya, ada kapasitasnya juga. Itu untuk masing-masing part kita hitung sehingga kebutuhan alat simpan untuk materialnya bisa diketahui. Kalau alat simpannya sudah diketahui jumlahnya, maka bisa diketahui luas area penyimpanannya. Karena yang kita hitung sebagai dasar pengambilan keputusan untuk kebutuhan luas itu kan bukan luas partnya, tetapi luas alat simpannya. Ya, luas alat simpannya. Saya nyimpan pakai lemari, total kebutuhan lemarinya ada 1000 misalnya. Berarti berapa kebutuhan luas area area warehouse untuk menyimpan 1000 lemari. Gitu ya.
Jadi begitu cara ngitungnya. Untuk storage ya sama aja. Bedanya kalau warehouse itu parts-nya, kalau storage itu produk jadinya. Ya, produk jadinya akan berdimensi berapa besar. Pasti akan lebih besar daripada luas part ya. Kalau part kan pasti kecil-kecil tuh. Kalau baju ada yang kain, ada yang kerah. Tapi kalau produk jadi storage berarti sudah jadi sudah dikemas. Nah, kemasan biasanya akan lebih besar. Ya, berapa jumlah quantity yang akan saya simpan di gudang barang jadi? Terus saya mau menyimpan menggunakan apa? Ketahuan alat simpannya menggunakan apa? Terus bisa diketahui juga berapa banyak alat simpan yang saya butuhkan untuk menyimpan sekian jumlah produk jadi ini. Ya. Saya punya 1000 quantity produk yang sudah saya produksi dan akan saya simpan, maka 1000 quantity produk ini akan disimpan dengan alat simpan apa? Nah, kapasitas alat simpannya berapa? Jadi bisa diketahui. Kalau misalnya alat simpannya kapasitasnya 10 misalnya ya, 10 unit. 10 unit kalau saya quantity produknya 1000, berarti saya butuh 100 lemari atau 100 alat simpan. 100 alat simpan ini berapa luasnya? Ya, tambahkan dengan luas gang, jadi luas untuk storage. Ya, termasuk juga floor shop. Floor shop dilihatnya dari routing sheet. Ya, routing sheet itu fokusnya di routing sheet, nanti sesekali bantuan dengan peta yang lain, ada struktur produk, ada BOM, ya, untuk melihat luas area floor shop. Ya. Nah, kemarin itu masih ada beberapa yang bingung ya. Kalau saya gini, urutannya gini, di dalam kita merencanakan fasilitas, tata letak fasilitas ya, yang akan didahulukan pertama kali itu adalah tipe tata letak yang bisa mengakomodir kuantiti dan variasi, itu pasti. Bagaimana keunggulan dari tipe tata letak group layout itu kan memfasilitasi kuantiti dan variasi. Makanya pasti akan kita dahulukan untuk tipe tata letak itu. Ya, setelah dievaluasi, memungkinkan tipe tata letak ini nggak cocok, itu mungkin sekali. Jadi jangan dipaksakan. Kalau memang tidak cocok memakai grup layout, ya jangan dipaksa, dicocok-cocokin gitu. Dari mana tahu ketidakcocokannya? Dari nilai efisiensi dan efikasi. Ya, efisiensi harus di atas 75%, efikasi harus di atas 50%. Bisa nggak di bawah itu? Oh bisa. Kalau sampai terjadi nilai efisiensinya di bawah nilai 75% dan efikasi di bawah 50%, artinya kita nggak bisa paksakan kita merencanakan dengan grup layout. Berarti kita harus memikirkan alternatif lain selain grup layout. Ya, pilihannya boleh by proses atau by product. Nah, cara milihnya gimana? Disesuaikan dengan karakteristik produk kita. Ya, saya punya karakteristik produk ternyata variasinya sangat tinggi sekali. Misalnya apa? Misalnya kalau ada yang bikin sendal, sepatu, itu kan variasi produknya sangat besar ya. Sangat besar sekali. Ya. Beda size aja itu termasuk variasi loh. Beda size yang 38, terus 39, terus 40. Karena waktu mencetak outsole di molding, itu ukuran cetakannya kan beda-beda. Nah, setiap cetakan yang berbeda ini memerlukan setup yang berbeda juga. Makanya itu sudah dianggap sebagai variasi produk. Ya, variasi produk. Ukuran size itu udah variasi produk. Apalagi beda warna, apalagi beda motif. Ya. Indomie, padahal mie-nya sama. Padahal kemasannya plastik juga. Yang membedakan itu hanya apa? Hanya bumbu sama cetakan kemasan aja. Tapi itu udah dianggap sebagai variasi produk. Ya, pasti akan banyak sekali variasi produknya. Ada juga yang variasi produknya sangat kecil, misalnya apa? Air mineral.
Air mineral itu kan variasi produknya sangat kecil ya. Ya, yang tidak ada rasa-rasa ya, air mineral, aqua gitu. Aqua variasi produknya paling hanya kemasan kemasan 600 mili, kemasan 1,5 liter, sama kemasan 200 mili. Gitu. Hanya ada 3 kemasan. Tapi kalau dibandingkan dengan sepatu, dimulai dari 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, wah udah 10 lebih. Udah 10 lebih itu yang harus dibuat. Tas apalagi, banyak sekali itu. Topi, wah udah luar biasa banyaknya. Ya. Nah kalau kasusnya seperti itu, berarti harus kita pertimbangkan, wah saya lebih cocoknya nih kalau variasi produknya banyak, saya menggunakan by process. Ya, berarti perencanaan fasilitasnya yang digunakan itu adalah menggunakan by process. Gitu. Karakteristik by process gimana? Udah dijelaskan di awal perkuliahan seperti apa. Ya. Jadi jangan dipaksakan kalau memang hasilnya nggak sesuai dengan batas standar, ya memang seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, memang begitu prosesnya. Gitu. Terus kita mau lanjut lagi. Selanjutnya adalah melakukan, kalau tadi ceritanya ini udah fasilitas utama ya. Selanjutnya adalah fasilitas penunjang. Nah, fasilitas penunjang itu apa? Fasilitas penunjang itu fasilitas yang mendukung supaya proses utama ini bisa berjalan dengan normal, dengan baik. Ya. Yang namanya suatu pabrik itu nggak mungkin tidak butuh kantor, nggak mungkin tidak butuh parkir, nggak mungkin nggak butuh toilet, kantin, ya nggak mungkin nggak butuh itu semua. Mereka membutuhkan itu ya, sebagai upaya untuk menunjang supaya fasilitas utama itu bisa berjalan dengan baik. Ya, tanpa itu semua nggak akan mungkin bisa berjalan. Tanpa kantor nggak mungkin bisa dijadwalkan perencanaan produksinya berapa. Ya, terus penjadwalan maintenance-nya kapan, atau mencari konsumen. Nggak ada kantor, nggak bisa dicari konsumennya. Siapa yang mau ngerjain kalau nggak ada? Ya. Atau nggak ada toilet misalnya. Mungkin nggak suatu pabrik itu nggak perlu toilet. Walah, tak mungkin lah. Bagaimana nggak ada toilet? Nggak ada parkir, nggak mungkin lah. Parkir pasti ada. Ya, sampai taman. Ya, jika dirasa di ergonomi kita belajar beban mental, bagaimana cara mengurangi beban mental? Beban mental, stres. Salah satunya ya dengan adanya lahan terbuka hijau. Ya, di mana karyawan ini bisa refresh, selesai mereka istirahat makan siang, mereka ke taman untuk sekedar ngobrol-ngobrol, terus sosialisasi dengan rekan kerja sambil melihat pohon-pohon, ya itu kan bisa meredakan stres kerja juga. Ya, gitu. Jadi untuk perhitungan luas penunjang itu ya apa saja yang dibutuhkan untuk kita untuk kita membuat ya, fasilitas yang membantu supaya fasilitas utama dari pabrik ini bisa berjalan. Ya. Ini ada beberapa contoh bisa dijadikan sebagai acuan. Ya. Kalau tadi ada yang namanya fasilitas penunjang itu kantor. Nah, saya butuh luas kantor itu berapa banyak. Nah, kebutuhan luas kantor ini disesuaikan dengan struktur organisasinya. Ya, harus berdasarkan struktur organisasinya. Kalau saya hanya bikin misalnya quantity produk yang tidak terlalu besar, terus pasarnya juga nggak terlalu besar, ya struktur organisasinya jangan terlalu besar. Itu kan namanya buang-buang duit.
Ya, kalau saya cuma mau memasarkan wilayah kecamatan misalnya ya, atau lebih kecil lagi, kelurahan, ya jangan bikin struktur organisasinya yang terlalu hebat gitu. Wah, di situ ada HRD, manajer HRD, ada manajer marketing, ada manajer keuangan, ada lagi manajer produksi, ada manajer gudang. Tapi pemasarannya hanya sewilayah kelurahan. Nah, buat apa? Tidak ada fungsinya, malah buang-buang duit buat gaji mereka. Ya, karena nanti harus dihitung kebutuhan gajinya berapa. Ya, berkaitan dengan visibility study, kelayakan usahanya. Wong produksinya cuma 100 per bulan, tapi ada direktur, ada sekretaris. Jadinya nggak efektif, nggak efisien. Jadi penyusunan struktur organisasi ini juga harus berdasarkan kebutuhan. Nah, ada di mata kuliah organisasi dan manajemen perusahaan industri. Silakan ditanyakan ke dosen pengampunya, harusnya ada di semester 7 ini, ya OMPI. Gimana caranya menyusun organisasi yang benar, menyusun organisasi yang baik. Itu harus berdasarkan itu. Jadi nggak sembarangan. Ya. Oke, singkat cerita lah. Saya mau produksi, ini hebat nih. Kelasnya udah kelas multinasional, di mana akan ada seorang direktur ini butuh sekretaris, terus dibutuhkan beberapa manajer, ya ada manajer produksi, ada manajer keuangan, ada manajer pemasaran, ada lagi manajer gudang. Ya, ceritanya udah kelasnya udah kelas besar nih pabriknya. Ya, saya merencanakan pabrik yang besar. Nah, udah ketahuan struktur organisasinya. Harusnya sih ada ditampilkan juga nih. Oke deh, saya tampilin deh ya. Dibuat juga ininya. Semoga bisa kebuka. Semoga bisa terbuka. Aduh, kelihatan nggak ya? Nah, ini deh bisa kelihatan. Ya, yang pertama harus disusun itu adalah ininya. Struktur organisasinya. Ya, struktur organisasinya. Ini kelihatannya, aduh kecil sekali. Jadi, keluar lagi. Ini dia. Dimulai misalnya dari direktur, kebutuhannya untuk apa? Ada sekretaris, terus ada beberapa manajer. Manajer produksi, keuangan, HRD, purchasing, pemasaran, gudang. Nah, setiap manajer ini butuh apa saja? Ada butuh kepala gudang. Ya, yang menangani gudang wilayah misalnya Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Papua, Pulau Sulawesi. Misalnya ini ada kepala HRD, ini juga. Jadi harus dari sini dulu bikin struktur organisasi. Ya, dari SO dulu kita harus rumuskan luas atau tidaknya SO berdasarkan kebutuhan. Ya, kebutuhan dari bisnisnya. Kalau bisnisnya kecil, jangan bikin SO-nya terlalu besar. Kalau bisnisnya besar, otomatis SO-nya pun harus besar. Ya, dari sini baru kita bisa beralih ke sini. Udah ada ya bagian-bagiannya, lalu masukkan ke sini. Bagian direktur, sekretaris, terus jumlahnya berapa? Mau direkturnya ada 10, ya nggak apa-apa. Ada CEO, ada CEE, ada CIO, ada lagi banyak itu. Misalnya ya, butuh satu, oke satu. Sekretaris butuh berapa? Satu. Manajer produksi butuh satu. Semuanya butuh berapa? Ya. Kalau udah, baru rencanakan kebutuhan luas ruangannya. Direktur ini mau berapa kebutuhan luas ruangannya? Panjang kali lebarnya berapa? Kita kira-kira sendirilah yang nyaman itu berapa.
Tapi jangan lebay juga, ya. Dibikin luas ruangan 1 meter kali 2 meter. Dalamnya 2 meter. Itu mah liang kubur. Ini direktur. Oh, sekianlah luasnya. Dapat luasnya. Sekretaris, panjang kali lebarnya berapa? Dapat luasnya. Manajer produksi berapa? Ini semua kita rumuskan semua. Ya, yang idealnya berapa? Nanti dapat luas, ini luas kumulatif. Atau ini jangan dulu deh. Ini dulu ya. Terus ada yang namanya allowance. Allowance itu ya untuk lalu lalang. Nggak mungkin nggak dikasih gang, nggak dikasih ruang jalan. Ya, nggak mungkin. Pasti akan diberikan ruang untuk berjalan. Oke, balik lagi. Sampai mana tadi? Ya. Nggak mungkin dikasih ruang, tidak dikasih ruang untuk kita jalan. Makanya ditambahkan yang namanya allowance. Allowance ini untuk gang. Kalau di fasilitas utama itu 150%, maka kalau di kantor cukup 100% karena nggak membutuhkan alat ya. Dia nggak ada forklift di situ, nggak lewat. Dia nggak ada lewat hand pallet di situ, nggak ada. Jadi cukup 100% aja. Nah, kita kumulatifkan. Luas ini ditambahkan dengan allowance, jadinya dapat luas total, luas ruangan dengan luas gang. Ini adalah luas plus allowance. Ya. Nah, di total luas itu adalah luas ini dikalikan jumlahnya. Saya butuh berapa orang? Kalau misalnya di sini butuh 2 orang, berarti kan luas totalnya akan bertambah. Misalnya gini, ini 2. Nah, dapat jumlahnya sekian. Ya, dapat jumlahnya. Tapi karena kebetulan hanya dibutuhkan 1, ya dapatnya 1. Ya, terus kita tambahkan kumulatif. Nah, berarti total kebutuhan luasnya adalah 503. Ini satuannya apa ya? Meter. 503 meter persegi. Ya, nah 503 meter persegi itu ruangan seluas apa sih? Pakai Pitagoras biasa aja. Gampang kan? Pakai Pitagoras biasa. 503 meter itu jadinya panjang lebarnya berapa kali berapa. Atau kalau bingung, ini aja di kumulatif. Ini di mana kumulatif? Atau sum. Memang lebih bagusnya sih dengan satuannya luas. Karena kalau ini pasti bentuknya 82 kali 82 meter. Ini total kebutuhan luas kantor ya. Jadi kantornya luasnya 82 kali 82 meter persegi. Oi, belum sama gang, sorry. Gangnya belum. Gangnya belum. Ini kan ada gang nih. Ini belum sama gang nih. Kalau sama gang tambahin 100%-nya. Ini belum sama gang. Sorry, ini belum sama gang. Ya, nanti bisa dihitung lah dengan Pitagoras. Saya nggak perlu bahas Pitagoras di sini ya. A kuadrat plus B kuadrat akar A kuadrat plus B kuadrat itu kan Pitagoras. Dapat luasnya. Kenapa lebih cocok menggunakan luas? Karena dengan luas ini kita bisa atur konfigurasi mau panjangnya berapa, lebarnya berapa. Ya, contohnya gini, misalnya saya punya lahan bentuknya begini. Bentuknya begini. Ya, bentuknya kotak gini. Gini. Ya. Nah, kebutuhan kantor saya berarti kan harus mengikuti bentuk kotak begini. Itu bisa dicari. Ya, misalnya jadi 150 kali 70 misalnya. Berarti ini kalau panjangnya 150, maka lebarnya jadinya harusnya berapa?
Pokoknya luasnya harus jadi 503 meter persegi. Gitu. Ya, jadi nggak kaku. Atau bentuknya lebih edan lagi. Aduh, ternyata kecil ini lebarnya, tapi panjang. Ya, saya bikin kantor yang bentuknya panjang. Bisa begini. Yang penting apa? Luasnya 503 meter. Gitu. Kenapa lebih cocoknya sih tetap dengan satuan luas? Kita bisa atur panjang dan lebarnya maunya berapa. Ya, yang penting hitungannya 503 meter. Ini untuk kantor. Kantor itu dapat segini. Nah, ada lagi, butuh nggak pelayanan kantor? Ya, ini pelayanan kantor sebetulnya bisa digabung dengan luas kantor. Nggak apa-apa, silakan aja. Karena masih di dalam satu kategori itu. Ada ruang arsip, ruang kebersihan, toilet pria, toilet wanita, ini bisa digabung di sini. Ya, bisa digabung. Nah, ini ada lagi pelayanan pabrik. Pelayanan pabrik dan pelayanan produksi ini juga sama, bisa digabung. Silakan aja. Ya, pelayanan pabrik itu apa? Pelayanan yang menunjang supaya fasilitas pabrik ini bisa berjalan. Misalnya ada apa? Ada pintu masuk, entrance, ada tempat pembuangan sampah, ada parkir, musola, kantin, toilet, ada klinik, ya, ada genset, kantor satpam, tangki air, loker, gardu listrik, lapangan, garasi, gudang, parkir bis dan truk. Misalnya saya juga mau bikin lapangan olahraga. It's okay, silakan aja. Atau ruang ibadah, tempat ibadah yang lain, bukan hanya kayak misalnya di Freeport ya. Di Freeport itu kan udah nggak bisa kemana-mana ya. Kita mau keluar dari area tambang aja itu udah ongkosnya kan bukan main, mahal. Karena pakai helikopter. Satu kali trip itu bisa 20 juta. Satu kali trip. Kita mau keluar misalnya, aduh mau ke Indomaret nih. Terus pengen keluar dari area Freeport gitu ke Timika gitu. Bisa, tapi bayar 20 juta. Kotaknya 10.000 tapi ongkosnya 20 juta. Jadinya tidak efisien ya, mahal. Makanya di sana itu tersedia segala macam kebutuhan dari pekerjanya. Ya, kita mau olahraga di sana ada disiapkan lapangan olahraga. Ada tenis, ada bulu tangkis, basket. Ya, kolam renang saya nggak tahu tuh ada atau enggak ya. Tapi dibayangin aja di atas ketinggian 4.000, 3.000-an ke atas tapi ada kolam renang tuh dinginnya kayak apa tuh? Siapa yang mau berenang ya? Lapangan olahraga atau kolam pemancingan. Ada yang bisa hidup nggak ikan ya? Kayak anggap aja ada. Terus apalagi biasanya? Kalau memang dibutuhkan silakan aja ditambahkan. Ya, selama itu mendukung untuk proses fasilitas utama bisa berjalan. Terus sama, kita hitung panjang dan lebar, dapat luasnya, lalu berikan allowance gang, dapat ada allowance, luas ditambah allowance itu total ya, terus luas ruangan kumulatif. Dapatlah hasil luas total untuk pelayanan pabrik. Ini anggap aja kita gabung ya, masuk sini pelayanan pabrik. Dapat hasilnya, meter persegi. Ini juga sama, meter persegi. Nah, ini entran ini juga sama. Nah, ya udah dapat dua. Udah ada dua yang ada di sini. Ini untuk luas kantor, ini untuk luas penunjang produksi. Ya, boleh dengan format ini. Kalau ini ada tambahan. Dasar pertimbangannya apakah diperlukan atau tidak. Tapi kalau kita udah rencanakan harusnya sudah diperlukan. Ya. Lebih bagusnya sih pakai format yang di Excel aja ya. Pakai format ini lebih bagus nih. Nah dari sini udah dapat ya. Kita tinggal bikin dari hasil pekerjaan yang minggu lalu.
Itu luas total keseluruhan. Ada luas fasilitas utama, ada luas fasilitas penunjang. Luas panjang kali lebar. Ini luas. Ini luas kumulatif. Nah, saya gedein dulu. Oke. Ini kan udah dapat ya. Harusnya hari ini udah ada nih fasilitas utamanya. Misalnya X1 kali X2 luasnya X1 2 dapat luas kumulatifnya. Ini harusnya dihitung hari ini buat minggu depan X3 dan X4. X34 X1 2 3 4. Nah, dapat luasnya di sini. Oke. Selesai. Untuk perhitungan luas hanya begitu aja. Ya, perhitungan luas mah simpel. Cuma begitu.